Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu rahmatullah SWT, di pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di masjid ini gitu, Masjid Al-Mujaddid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah hari ini kita akan sama-sama mentadaburi satu surat ya di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq ya. Setelah di bulan yang lalu kita membahas tentang surat An-Nas gitu ya. Nah, kaitan dengan surat Al-Falaq ini mungkin nanti ada beberapa hal yang akan kita sampaikan ya kaitan dengan surat Al-Falaq ini. Salah satunya adalah mungkin nanti kita akan membahas ya tentang dunia perdukunan ya sedikit, tapi kita tidak akan bahas tentang perdukunan ini karena salah satunya juga adalah di dalam surat Al-Falaq ini ada pembahasan tentang tentang perdukunan gitu ya. Dan ini adalah tentu kita sebagai orang yang beriman harus menjauhi kaitan dengan praktek perdukunan ini. Nah, Bapak rahmatullah subhanahu wa ta'ala, insyaallah sekali lagi kita akan membahas tentang itu di kesempatan kali ini. Baik, Bapak rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas surat Al-Falaq ya. Ini surat Al-Falaq ini kita akan membahas tentang surat ini ya. Ini mungkin kurang lebih pembahasan kita nanti ya tentang surat Al-Falaq ini. Pertama kita akan bahas tentang pendahuluan ya. Kemudian tadabur surat Al-Falaqnya gitu, isti'adzah, sumber isti'adzah, kemudian macam-macam isti'adzah ya. Ya, sumber isti'adzahnya adalah Allah Subhanahu wa taala pemilik waktu subuh. Kemudian macam-macam isti'adzah nanti kita akan bahas tentang 4 hal. Pertama, kejahatan makhluk, kedua kejahatan waktu malam, ketiga kejahatan tiupan atau dunia perdukunan, yang keempat adalah tentang bahayanya kaitan dengan hasad ya. Insyaallah kita akan membahas tentang hasad. Ini bahaya kaitan dengan hasad ini. Tapi Bapak rahmatullah subhanahu wa taala, kaitan dengan pembahasan kita tentang ini, tentang yang kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu tentang surat Al-Falaq ini. Tapi kita akan bahas sekarang kaitan dengan surat ini. Bapak rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang surat ini atau berbicara tentang surat Al-Falaq ini gitu ya, kalau kita berbicara tentang surat Al-Falaq ini, maka sesungguhnya surat ini gitu ya, kalau kita berbicara tentang surat Al-Falaq ini, maka surat ini kan terdiri dari 5 ayat. Para ulama kaitan dengan bab ini, maka para ulama mengatakan surat ini terdiri dari 5 ayat. Surat ini diturunkan bersamaan dengan surat An-Nas. Jadi surat ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan surat An-Nas. Nah, kemarin sempat kita bahas bahwa surat ini dinamakan dengan Al-Mu'awwidataini. Ya. Jadi surat ini dinamakan juga Al-Mu'awwidataini karena dalam surat ini kita dimohon untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surat ini dinamakan dengan Al-Mu'awwidataini. Nah, jadi surat ini adalah dinamakan dengan Al-Mu'awwidataini. Nah, Bapak rahmatullah subhanahu wa taala ya, kaitan dengan surat ini gitu ya, Al-Mu'awwidataini. Nah, kalau dibarengi dengan surat Al-Ikhlas itu dinamakan dengan Al-Mu'awwidah. Ya, jadi kalau dibarengi dengan surat Al-Ikhlas maka disebutkan Al-Mu'awwidat. Keduanya termasuk surat utama dalam Al-Qur'an. Keutamaan surat Al-Falaq selalu disebutkan bersamaan dengan surat An-Nas. Jadi kalau kita berbicara tentang keutamaan surat An-Nas itu biasanya akan nyambung dengan keutamaan kalau berbicara tentang surat Al-Falaq ini, keutamaannya akan nyambung dengan surat An-Nas. Nah, Bapak rahmatullah subhanahu wa taala, tadi disampaikan surat Al-Falaq dimulai dengan kenapa dinamakan surat Al-Falaq? Karena dimulai dengan qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Falaq berarti terbelah dan terpisahnya sesuatu dari bagian yang lain. Itu namanya Al-Falaq. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, lihat dalam surat Al-An'am ayat 95, kemudian surat Al-An'am ayat 96 kan, disebutkan adalah faliqu. Ya, di sini disebutkan sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji-bijian
Dalam firman lain mengatakan menyingsingkan padi. Ini adalah faliqul. Jadi faliq itu adalah al-falaq, itu adalah secara bahasa itu adalah terbelah dan terpisah. Nah, kenapa terbelah dan terpisah? Karena kalau kita lihat ya, dalam surat ini Allah menyebutkan kaitan dengan apa? Dengan terbelah atau terpisah itu gimana? Yang tadinya gelap gulita, kemudian ketika subuh tiba maka akan terbelah gitu. Yang tadinya gelap terus semakin terang. Nah, ini adalah kalau disebut dengan faliqu faliq ya. Disebutkan dalam ayat itu adalah faliqul isbah. Nah, ini tentang penamaan surat Al-Falaq ini. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa asbabun nuzulnya? Kemarin sudah kita bahas. Asbabun nuzul surat ini itu sama dengan asbabun nuzul surat An-Nas. Jadi asbabun nuzul surat ini adalah sama dengan asbabun nuzul surat An-Nas. Nah, jadi sedikit mungkin bisa disampaikan, disebutkan kembali bahwa di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala ya, Rasulullah SAW menyebut Sayyidah Aisyah menyebutkan kaitan dengan surat ini, bahwa kata beliau ya ketika berbicara tentang surat ini, tentang asbabun nuzul surat ini, maka kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau ketika Nabi sakit seolah-olah mendatangi istri-istrinya, ternyata tidak. Dan ternyata setelah diberitahu oleh malaikat Jibril, sihir ada pada sebuah sumur dan berupa tali yang disimpulkan. Makanya nanti disebutkan wa min syarrin naffatsati fil uqad ya, dan wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, nanti kaitan dengan bab ini Pak, saya sudah bawa beberapa contoh jimat Pak ya. Mungkin nanti ini saya bukan mau jualan jimat ya, bisa Bapak Ustaz mau jualan jimat enggak Pak ya. Nanti saya perlihatkan beberapa contoh jimat Pak ya. Nah, masih ada nih. Nanti kita bahas tentang wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nanti ada kaitan dengan kenapa dinamakan al-uqad tersebut gitu ya. Nah, beberapa Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, Rasulullah SAW pernah disihir sehingga beliau sungguh berkhayal bahwa dirinya mendatangi istri-istrinya, padahal beliau tidak mendatangi istri-istri beliau. Makanya wa min syarrin naffatsati fil uqad. Maka di sini nanti ada disimpul-simpulkan. Makanya punten Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat beberapa jimat kadang suka ada ikatan-ikatannya, Pak. Jadi ada ikatan-ikatan. Jadi ikatan itu macam-macam gitu ya. Nanti memang ada yang diikat itu memang dipakai tali gitu ya. Ada yang diikat itu dijahit dan sebagainya. Makanya kan pernah mungkin Bapak Ibu ada yang suka lihat gitu ya, digantungin di mobil atau digantungin di mana gitu ya. Itu kan salah satunya nanti wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah apa hubungan surat ini dengan surat sebelumnya? Surat sebelumnya kan surat An-Nas, dan surat sebelumnya adalah surat Al-Ikhlas. Nah, surat setelahnya adalah surat An-Nas. Apa hubungannya? Dalam surat Al-Ikhlas Allah menegaskan kemurnian keesaan Allah, Qul huwallahu ahad. Sedangkan dalam surat Al-Falaq kita diperintahkan, Allah memerintahkan agar semata-mata hanya kepada Allah lah seseorang memohon perlindungan dari segala macam celaan dan cobaan. Kan disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus somad. Allah tempat bergantung. Maka di dalam surat Al-Falaq diberikan real contohnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau kamu memohon perlindungan kepada Allah dari segala cobaan, maka jangan kepada siapa-siapa, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kaitan dengan hubungan surat ini, Pak. Surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Falaq. Nah, ini jadi memang kalau kita lihat, maka di dalam ulumul Quran itu ada namanya ilmul munasabah. Jadi hubungan antara satu surat dengan surat yang lain, hubungan antara satu ayat dengan ayat lain, atau hubungan antara satu fakroh dengan fakroh lain. Kadang kan ayat kan, contohnya surat Al-Baqarah 1 sampai 5 kan berbicara orang-orang bertakwa. Kemudian 6 sampai 7 berbicara tentang orang-orang kafir. Kemudian 8 sampai ayat ke-20, ayat ke-20 itu berbicara tentang orang-orang munafik. Itu apa hubungan antara surat ini dengan surat yang lain? Apa hubungan antara ayat ini dengan ayat yang lain? Nah, ini hubungan antar surat. Biasanya di dalam buku-buku tafsir kontemporer itu biasanya suka disebutkan. Ya, di buku-buku zaman dahulu juga disebutkan, tapi mungkin tidak secara detail langsung. Makanya diantaranya di dalam tafsir Wahbah Zuhaili ya, tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, itu di awal surat biasanya beliau selalu menyebutkan hubungan antara surat ini dengan surat sebelumnya. Nah, ini adalah hubungan antara surat ini contoh dengan surat sebelumnya. Nah, kemudian apa hubungannya surat ini dengan surat Al-Falaq? Dengan surat An-Nas.
Nah, kedua-duanya mengajarkan kepada manusia hanya kepada Allah lah menyerahkan diri dari segala kejahatan. Jadi hanya kepada Allah kita menyerahkan diri dari segala kejahatan. Sedangkan dalam kemudian perbedaannya, surat Al-Falaq memerintahkan kita untuk memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan, sedangkan dalam surat An-Nas kita memohon perlindungan dari godaan jin dan manusia. Kemarin kan minal jinnati wan nas. Kalau dalam surat ini min syarri qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan surat ini. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala ini keutamaan sudah kita bahas di bulan yang lalu, mungkin diingatkan kembali kaitan dengan surat ini. Tahukah engkau ayat-ayat yang diturunkan malam ini tidak pernah ada yang menyerupai sama sekali? Maka kemudian beliau mengatakan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini dua surat digabungkan. Nah, kemudian surat ini juga ya di dalam riwayat Imam Tirmidzi juga disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dari gangguan jin dan manusia. Kemudian ketika turun surat Al-Mu'awwidataini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, akhadha bihima, beliau memakainya, wa taraka ma siwa dzalika, dan meninggalkan yang lain. Jadi beliau untuk memohon perlindungan kepada Allah selalu menggunakan kedua surat ini. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa taala, ini kapan dibaca surat ini sama dengan surat An-Nas. Kemarin sudah kita bahas, dibaca setiap selesai sholat. Jadi kalau kita selesai sholat, di samping baca dzikir ya subhanallah, astagfirullah, subhanallah dan seterusnya, maka kita juga dianjurkan membaca ayat kursi, karena kata Rasul siapa yang membaca ayat kursi duburukul di sholatin, setiap selesai sholat, lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Jadi kita baca ayat kursi. Kemudian dianjurkan juga membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, termasuk juga surat Al-Ikhlas, karena di sini Al-Mu'awwidat. Dalam sebuah hadis, amaroni, kata Uqbah bin Amir, Rasul memerintahkan kepada saya untuk membaca Al-Mu'awwidat setiap selesai sholat. Al-Mu'awwidat itu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini adalah Al-Mu'awwidat. Kemudian yang kedua, dianjurkan juga sebelum dan setelah tidur. Jadi sebelum tidur kita dianjurkan membaca ini, dan setelah tidur kita pun dianjurkan membaca surat ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya. Beliau ketika membaca surat ini, maka kemudian beliau meniupkan ke tangannya dan diusapkan ke seluruh badan yang terjangkau oleh kedua tangan itu. Nah, ketika Rasul sakit, maka Rasul meminta tolong kepada Sayyidah Aisyah untuk membacakan, dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di waktu pagi dan sore. Ya, jadi waktu pagi dan sore kita pun dianjurkan membaca surat ini. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, kemarin sudah kita bahas, adalah surat ini juga dibaca adalah ketika kita ingin meruqyah, membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Ini yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di sini kata Sayyidah Aisyah, Rasul selalu membaca sebelum tidur, dan beliau meniupkan ke kedua tangannya, kemudian mengusapkan ke seluruh badan yang bisa terjangkau oleh kedua tangan tersebut. Kemudian walamma balaghat yadahu min jasadi, qalat Aisyah falamma ishtaka kana ya'muruni an afala dzalika bihi. Ketika beliau sakit, maka beliau memerintahkan kepada saya untuk melakukan ini. Tapi beberapa Allah SWT, ini adalah di bulan yang lalu kita bahas tentang surat ini, keistimewaan surat ini dan seterusnya. Jadi sama ya kaitan dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, sekarang kita akan bahas surat ini satu ayat ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ya. Qul, katakan Muhammad, aku berlindung kepada engkau dari Rabbil Falaq, ya. Jadi di sini disebutkan bahwa Rabbil Falaq ini adalah Tuhan penguasa waktu subuh, ya. Dalam bahasa Arab, Al-Falaq berarti sesuatu yang terbelah atau terpisah. Yang dimaksud dengan Al-Falaq dalam ayat ini adalah waktu subuh, karena mana inilah yang pertama kali terdetik dalam benak orang saat mendengar kata Al-Falaq. Ia disebutkan demikian karena seolah-olah terbelah dari waktu malam. Jadi tadi saya sampaikan, jadi waktu subuh itu dinamakan Al-Falaq karena seolah-olah terbelah dari waktu malam. Walaupun dalam tafsir Ibnu Abbas disebutkan bahwa makna Al-Falaq itu adalah waktu pagi. Nah, kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlindung, isti'adzah kepada Allah semata. Qul a'udzu birabbi, ya.
isti'adah ini termasuk ibadah. Jadi memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah ini termasuk ibadah. Dia yang mampu menghilangkan kegelapan yang pekat dari seluruh alam raya di waktu subuh tentu mampu untuk melindungi para peminta perlindungan dari semua yang ditakutkan. Sehingga ini sangat tepat. Qul a'udzu birabbil falaq, yang tadinya gelap gulita menjadi terang. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang tadinya gelap gulita kemudian bisa menjadi terang, bisa mengatur itu, tentu akan lebih mampu untuk mengatur yang lebih kecil dari itu. Ya, ini adalah kaitan dengan hubungan surat ini. Nah, makanya kata Dr. Saiful Bahri ketika menjelaskan, kata beliau, apapun artinya ketika kita beristi'adah, memohon perlindungan kepada Allah yang mendatangkan subuh, menghadirkan optimisme dan motivasi yang mencerahkan seperti cahaya pagi yang terbit mengusir malam. Ketika kita beristi'adah kepada Allah, ya, semua makhluk juga menghadirkan optimisme dan motivasi bahwa tidak ada yang bisa membahayakan atau memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah harus menjadikan pelajaran penting buat kita semuanya ketika kita beristi'adah tersebut. Jadi waktu pagi itu adalah waktu yang istimewa. Makanya kenapa disebut Rabbil Falak di sini? Tidak disebut Rabbil Lail. Padahal kan Allah Tuhannya malam, Tuhannya siang dan pagi dan sebagainya. Ini menunjukkan tentang keistimewaan waktu pagi. Ya. Makanya sampai Rasul itu kan kalau berdoa di antara waktu pagi itu adalah, di antara doanya adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Makanya sebagian ulama memakruhkan kita tidur ba'da subuh. Jadi kita dimakruhkan tidur ba'da subuh. Makanya setelah subuh ini adalah kalau kita sholat subuh berjamaah akan lebih baik kita duduk di masjid sampai terbit matahari. Ketika terbit matahari kemudian kita sholat 2 rakaat. Ya, sebagian ulama menyebutkan itu namanya sholat syuruk atau sholat isyraq. Sebagian lagi menyebutkan itu bukan sholat syuruk atau bukan sholat isyraq, tapi sholat duha di awal waktu. Jadi sholat duha di awal waktu. Terlepaslah dari penamaan itu, Pak. Kita tidak perlu mempermasalahkan kaitan dengan penamaan. Memang Rasul pernah melakukan, gak usah kita terlalu pusing kaitan dengan itu. Kenapa? Karena kalaupun Rasul tidak melakukan, Rasul menyampaikan. Jadi yang namanya sunnah Nabi itu tidak mesti yang dilakukan oleh Nabi. Bisa jadi Rasul memerintahkan. Makanya kata Rasul, ya, man shallal ghadat fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian setelah dia subuh duduk, yadhkurullaha, dia berzikir kepada Allah. Berzikir di sini kan maknanya luas. Ya. Di dalam sebuah kitab Syekh Mazin Abul Furaij ketika membahas tentang babud dzikri, bab yang dimaksud dengan zikir, apa kata beliau? Zikir itu ada 2. Ada yang disebut dengan zikir mutlak, ada yang disebut dengan zikir muqayyad. Apa yang dimaksud dengan zikir mutlak? Zikir yang bersifatnya umum. Beliau mengutip perkataan Imam Nawawi. Kata beliau yang dimaksud dengan adzzikrul mutlak, zikir mutlak itu apa? Segala jenis ketaatan kepada Allah itu zikir. Jadi kalau kita ba'da subuh di masjid bisa baca Quran, bisa juga menghadiri kajian, atau kita berzikir, baca zikir pagi dan sore, itu termasuk zikrul mutlak. Nah, jadi kita hadir di majelis ilmu seperti ini termasuk zikir. Ya, termasuk zikir. Nah, ini adalah kaitan dengan bab ini. Nah, kemudian kata Rasul dalam hadis ini, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Summa shalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah SAW? Kana ka ajri hajjatin wa umroh, pahalanya seperti pahala melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kata Rasul, tamah, sempurna, sempurna dan sempurna. Apakah Rasul melakukan? Iya. Dalam beberapa riwayat disebutkan Rasul itu kalau ba'da subuh maka beliau tidak keluar dari masjid kecuali beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu nanti ketika terbit matahari maka beliau baru keluar dari masjid, nanti mendatangi istri-istrinya. Nah, ini adalah keistimewaan waktu subuh. Makanya tadi sebagian ulama memakruhkan, sekali lagi, bukan sampai haram ya, memakruhkan tidur ba'da subuh. Rasul kalau mau mengirim pasukan itu biasanya di waktu subuh. Bahkan dulu ada seorang ulama, dia juga sebagai pedagang, maka kata beliau, saya kalau berdagang di waktu subuh melaksanakannya. Maksudnya di waktu subuh bukan pas adzan subuh dagang gitu ya, maksudnya di pagi hari. Ya, jadi di pagi hari. Ini adalah kaitan dengan keistimewaan waktu subuh ini. Maka sekali lagi adalah saya kutip apa yang disampaikan oleh Dr. Saiful Bahri di dalam Tadabbur Juz Amma. Kata beliau, ya,
apapun maknanya al-falak, karena al-falak itu bisa jadi sebagian tadi apa, sesuatu yang terbelah dan terpisahkan maknanya itu. Nah, tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa al-falak itu adalah ya, yang disebut dengan al-falak itu adalah waktu pagi. Ya. Kemudian juga Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan sebagai apa? Al-falak menurut Ibnu Abbas dalam riwayat disebutkan oleh At-Thahar, Ad-Dhahak dan Al-Qurtubi menyebutkan bahwa sebagai apa? Kata beliau semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain bahwa al-falak itu adalah waktu pagi. Nah, kata Dr. Saiful Bari, apapun maknanya, tapi kita memohon perlindungan kepada Allah yang mendatangkan waktu subuh, menghadirkan optimisme dan motivasi yang mencerahkan. Makanya kan ketika waktu pagi datang biasanya apa? Kita beda Pak optimismenya. Maka punten ya, biasanya kalau kita kebetulan anak lagi sakit di malam hari kan, kita teh seolah-olah pengen cepat pagi gitu. Kan kalau malam agak kesusahan dan lain sebagainya. Nah, saya tadi dari rumah ke sini kayaknya ada 2 kecelakaan gitu di jalan itu. Tapi udah pada selesai. Termasuk di sini tadi ada orang lagi ngumpul pas di keluar jalan sini. Karena memang waktu malam kan disebutkan nanti wa min syarri ghasiqin idza waqab. Malam memang waktu untuk istirahat dan di situ malam tuh banyak kejahatan dan sebagainya. Nah, tadi kita bahas, tapi ini adalah menumbuhkan kepada kita optimisme kaitan dengan bab ini. Sehingga tadi ini yang saya sampaikan ya. Jadi meminta perlindungan kepada Allah merupakan ibadah karena menghilangkan mara bahaya dan kejelekan tidak ada yang mampu melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa mampu untuk menghilangkan mara bahaya kecuali Allah. Segala sesuatu yang tidak ada sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, maka yang demikian tidak boleh dilakukan, ditujukan kepada selain Allah. Apabila hal itu dilakukan berarti termasuk perbuatan syirik. Makanya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita nanti di dalam ayat ini disebutkan khusus wa min syarrin naffatsati fil uqad. Karena di antara orang-orang ada yang ketika kesulitan dia mendatangi dukun. Dan ternyata kemarin Pak sudah terbukti bahwa dukun itu tidak bisa apa-apa. Ingat Pak kemarin di Sumedang tuh, gara-gara Mang Yana gitu ya. Kan jadi ramai kemana-mana katanya Mang Yana teh kemana? Oh, dimakan gunawan orai koneng non Pak namanya. Dimakan ke orai koneng, ternyata Mang Yana nama teu makan ke orai koneng ke di Cirebon Pak. Oh, cenah orai koneng teh tafsirna adalah naik bis warna koneng, bis Arimbi. Seingat saya dulu kuliah di Kuningan, Pak. Tidak ada bis Arimbi nu ngaliwat ka Sumedang. Ini kan menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa meminta perlindungan kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita keluar rumah, kita dianjurkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kata Rasul, siapa yang membaca doa itu ketika keluar rumah, kata Rasul, faqad hudita wa kufita wa wukita. Dia telah diberikan petunjuk, dia telah dicukupkan dan dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata setan, ya. Kata setan mengatakan sesama mereka ngobrol gitu ya. Gimana kita bisa menggoda orang yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah kul a'udzu birabbil falaq. Makanya ayat ini menunjukkan bahwa meminta perlindungan hanya boleh kepada Allah taala, bukan kepada selain Allah. Lihat dalam surat Fussilat, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni naz'un fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Makanya ketika kita masuk ke tempat baru, kita nggak tahu nih tempat ini, maka disunnahkan kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalau kita masuk ke tempat yang baru, kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat mandorot kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kaitan dengan ayat ini. Sehingga Allah juga memerintahkan kepada Nabi SAW untuk meminta perlindungan. Sebagaimana dalam surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan perintah untuk Rasul berarti juga perintah buat kita sebagai umatnya. Makanya ibarat Allah SWT dari surat ini betul-betul mengajarkan kita untuk apa? Untuk selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah. Lihat Bapak Ibu, lihat di sini. Allah menyatakan bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah termasuk syirik. Lihat dalam ayat ini, surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa orang laki-laki dari antara jin. Maka kata jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka rasa takut.
Makanya Bapak, kalau kita minta perlindungan kepada selain Allah, gimana? Karena dia juga akan meminta perlindungan kepada yang lain. Makanya kalau ada orang yang punten ya, orang yang kena sihir kemudian meminta perlindungan kepada dukun, kepada ahli sihir lagi, maka itu sama saja dengan menambah jin di dalam jiwanya. Gimana maksudnya? Kan ada orang contohnya apa? Disihir. Otomatis kan dia ada bukhul namanya. Bukhul itu kan semacam apa, sesuatu yang dikirim dan nanti jin masuk ke situ. Ketika jin masuk itu minta tolong ke tukang sihir lagi. Berarti nanti jin dengan jin akan berantem, istilahnya kan begitu. Dukun dengan dukun nanti apa? Siapa yang kalah berarti apa? Dia akan menguasai, yang tadi satu jadi dua. Kan begitu. Tapi kalau kita memohon perlindungan kepada Allah, beda. Makanya di sini fazaduhum rohaqa. Makanya Bapak Ibu kalau ada atraksi yang mengandung sihir kan, saguru sa ilmu ulah ganggu. Kan ada Islam gitu ya, saguru sa ilmu ulah ganggu. Ya tadi kenapa? Fazaduhum rohaqa. Nah, ini adalah kaitan dengan bab ini. Nah, Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalau kita berbicara tentang surat ini, fazaduhum rohaqa. Maka justru yang akan mendatangkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan merasa takut. Maksudnya Allah menambahkan kepada manusia rasa takut. Oleh karena itu, ini adalah hukuman dari perbuatan mereka sendiri yang meminta perlindungan kepada jin, dan hukumannya pasti diakibatkan karena dosa. Maka ayat ini menunjukkan celaan bagi manusia semacam ini karena telah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beberapa Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaitan dengan ayat pertama. Jadi ayat ini ya, bahwa mengajarkan kepada kita semuanya untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari apa kita memohon perlindungan? Nah, ada 4 hal yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah disebutkan dulu secara umum. Min syarri ma khalaq. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan apa-apa yang telah diciptakan. Ayat yang pendek ini mengandung isti'adzah dari kejahatan semua makhluk. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan Jahannam dan iblis beserta keturunannya termasuk apa yang telah dia ciptakan. Kejahatan diri kita sendiri juga termasuk di dalamnya. Bahkan ia yang pertama kali masuk ke dalam keumuman kata ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, hanya Allah yang bisa melindungi, ya, yang memberikan perlindungan dari semua kejahatan, karena semua makhluk berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibarat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tafsir Taisir Karimir Rahman menyebutkan bahwa ayat ini mencakup seluruh yang Allah ciptakan, baik manusia, jin, hewan, benda-benda mati yang dapat menimbulkan bahaya dari kejelekan seluruh makhluk. Kan tadi Bapak Ibu, ketika kita berjalan kan bisa saja bahwa kita kecelakaan, naudzubillahi min dzalik. Ini kan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini berarti berlindung dari kejelekan seluruh makhluk. Sabit Al-Bunani dan Hasan Al-Basri menafsirkan berlindung dari Jahannam dan iblis serta keturunannya. Nah, ini adalah ayat ini juga mencakup meminta perlindungan pada diri sendiri, karena mungkin juga ada kejahatan dari diri kita. Apa kemarin yang disebutkan, Pak? Disebutkan min syarril waswasil khannas. Artinya kita berlindung kepada Allah dari seluruh makhluk. Ya kan apa? Karena setiap makhluk itu kan ada potensi kejahatannya. Apa potensi kejahatannya? Contohnya kan, mungkin saja kita berlindung dari kezoliman orang lain. Kita berlindung dari kejahatan binatang. Maksud kejahatan binatang tuh kan binatang buas dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi di perjalanan kita memohon perlindungan supaya kita diselamatkan. Makanya kalau kita melakukan perjalanan, Pak, ada doanya kan? Ya, doa ketika naik kendaraan dan ketika sudah melakukan perjalanan. Kan kalau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau naik kendaraan apa? Bismika Allahumma ahya. Atau mah doa tidur atau biasanya begitu naik kendaraan bismika Allah. Bukan itu gitu. Ada doanya mah agak panjang, Pak. Saya hafal dulu karena kalau mungkin Bapak Ibu kalau naik pesawat pas umroh, itu pesawat Saudi Airlines biasanya, itu suka ada sebelum kita melakukan perjalanan ini, marilah kita membaca doa safar. Kan diantaranya apa? Doa safar kan subhanalladzi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka gimana doanya, Pak? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Dalam doa ini kan disebutkan, ya Allah, aku memohon dalam perjalanan ini adalah Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa.
Kami memohon dalam perjalanan ini adalah kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardha. Dalam perjalanan safar ini ya Allah, mohon selalu bimbing supaya kami bisa mengamalkan amalan yang membuat Engkau ridha. Ya Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dah. Ya Allah, perjalanan ini sangat melelahkan, tapi ya Allah, dalam perjalanan ini hawwin alaina. Ya Allah, ringankan perjalanan ini. Wa twi anna bu'dah. Ya Allah, walaupun perjalanan jauh, rasanya jangan terlalu jauh, dekatkanlah perjalanan itu. Wa twi anna bu'dah. Nah, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, Engkau ini adalah sahib Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalananku. Maksudnya Engkau yang akan membimbingku, Engkau yang akan selalu menolongku. Wal khalifatu fil akhir. Ya Allah, Engkau juga yang akan menjaga keluarga kami yang ditinggalkan. Nah, di dalam perjalanan ini didoakan, Pak. Berikutnya adalah setelah memohon, maka berikutnya Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandor wa su'il munqalab. Ya Allah, aku berlindung, kami berlindung dalam perjalanannya adalah Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar. Perjalanan safar, perjalanan yang melelahkan, yang membuat kita sulit. Kemudian Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandor. Ya Allah, kami berlindung ketika perjalanan jangan sampai melihat sesuatu yang membuat penglihatan kami jadi tidak enak. Contohnya kecelakaan, kita kan lihat kecelakaan kan juga jadi terngiang-ngiang dan sebagainya. Wasu'il munqalab. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah ketika melakukan safar tersebut. Makanya ini doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kemudian ketika naik kendaraan, ketika kita melakukan perjalanan tersebut, kita membaca doa tersebut. Ya. Wasu'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Nah, kami mohon perlindungan juga supaya keluarga kami juga dijaga, harta kami juga dijaga, anak keturunan kami juga dijaga. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan seluruh makhluk. Bukan berarti makhluk itu jelek, bukan. Tapi dari kejahatan seluruh makhluk itu karena ada potensi, Pak. Potensi untuk melakukan kejahatan. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ini semua. Ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang ini, ingatlah nafsu itu kan kenapa kita memohon perlindungan dari kejahatan diri sendiri. Karena kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, ya, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, ya, sebentar. Ya. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Qur'an kan nafsu itu memerintahkan kepada kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kali seseorang mengucapkan ayat ini, kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, maka sesungguhnya yang pertama kali kita memohon perlindungan itu adalah dari dirinya sendiri. Jadi dia berlindung dari kejelekan dirinya sendiri yang mungkin sering ujub, berbangga dan lain sebagainya. Maka dalam ayat ini Bu nanti kita bahas wa min syarri hasidin idza hasad, termasuk juga berlindung kepada Allah dari kejahatan orang hasad apabila dia hasad. Termasuk juga apa? Kita juga jangan sampai memiliki pribadi yang iri dan dengki. Ini kan kaitan dengan ayat ini. Jadi min syarri ma khalaq, mungkin jangan pikirin dulu yang lain, tapi kembali dulu kepada kita semuanya ketika memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Makanya Bapak Ibu dalam doa kita kan diajarkan kan bahkan ini Rasulullah SAW selalu menyampaikan kaitan dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Jadi para ulama menyebutkan ini khutbatul hajah. Bapak-bapak masih emot pas nikah? Pas akad nikah masih kena emot lapad ini? Ya, coba bapak teteh abdi mah apana qabil tuh saya terima. Tapi kan ada khutbatul hajah. Makanya kan di beberapa tempat biasanya naib atau lebay gitu, ataupun dari KUA itu kan suka innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, atau mungkin ketika khutbah Jumat. Ini para ulama menyebutkan khutbatul hajah. Jadi Rasul biasanya kalau khutbah, kalau ada ceramah atau ada khutbah Jumat juga, maka beliau kadang suka memulai dengan ungkapan ini. Dengan pembukaan ini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kan? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan diriku.
Setelah memohon pelindungan secara umum dari semua kejahatan, kita berlindung kepada Allah dari beberapa hal secara khusus pada ayat berikutnya. Sehingga ini adalah awalnya kita memohon pelindungan dari seluruh kejahatan, kemudian barulah kita memohon pelindungan kepada Allah secara khusus di sini. Apa kita memohon perlindungan kepada Allah di sini secara khusus? Kita memohon perlindungan kepada Allah secara khusus adalah yang pertama adalah di sini wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang pertama adalah kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah masuk dalam kegelapan. Bukan malam jahat, tapi enggak. Tapi malam itu ada potensi orang melakukan kejahatan. Kata ghasiqin artinya malam, berarti dari kata ghasaqa yang berarti kegelapan. Sehingga kata kerja waqaba mengandung makna masuk dan penuh, artinya sudah masuk dalam gelap gulita. Nah, kita berlindung dari kejahatan malam secara khusus karena kejahatan lebih banyak terjadi di malam hari. Banyak penjahat yang memilih melakukan aksinya di malam hari. Demikian pula arwah jahat. Nah, bukan arwah jahat berarti ada arwah jahat, maksudnya dunia perdukunan juga biasa dilakukan di malam hari. Dan binatang-binatang yang berbahaya. Di samping itu menghindari bahaya juga lebih sulit dilakukan pada malam hari. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang di malam hari ketika kita tidur, ada adab tidur, Pak. Adab tidur itu disebutkan dalam sebuah hadis, salah satunya adalah memastikan bahwa memastikan bahwa api itu sudah mati. Kalau sekarang mah bukan lampu ya. Kalau lampu mah enggak, memastikan, Bu, di dalam hadis itu disebutkan bahwa kalau kita mau tidur pastikan bahwa lampu sudah mati. Maksud lampu itu kan dulu api itu kan berarti lampu tempel, Pak ya. Lampu tempel itu sudah mati. Kenapa? Karena khawatir nanti mungkin ada binatang, contohnya tikus dan lain sebagainya, loncat ke lampu tersebut dan akhirnya bisa membakar rumah. Nah, makanya kan kejahatan biasanya kan kalau kebakaran di waktu malam kan relatif lebih sulit untuk memadamkannya. Kenapa? Karena orang sedang terlelap tidur. Makanya di waktu malam ini ketika kita mau tidur, di antara anjurannya itu, artinya kalau dalam bahasa sederhana adalah, jadi kalau kita mau tidur, pastikan rumah kita sudah terkunci, mobil kita atau kendaraan kita sudah terkunci, gerbang sudah terkunci, kemudian juga mungkin di dapur, ibu-ibu pastikan bahwa gas dan lain sebagainya sudah memang mati semua, khawatir terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kejahatan itu banyak dilakukan di malam hari. Ya, contohnya punten, Pak ya, saya pekan kemarin ada kebetulan keluarga ya, keponakan menikah di Sukabumi. Pas malam-malam keponakan yang lain datang gitu ya. Pas datang, wah Mang, katanya di jalan lagi rame. Ternyata ada geng motor, Pak. Kalau geng motor biasanya siang hari atau malam hari ramenya? Malam, Pak. Pencuri juga di siang ada, tapi biasanya malam lebih banyak. Ya, siang hari ada yang mencuri, ada, tapi malam banyak. Makanya kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Bukan malam itu jahat, tapi potensi orang melakukan kejahatan bisa di waktu malam. Makanya ghasiqin berarti ghasiqin ya, ghasiqin ini adalah dalam ayat ini disebutkan al-lail malam, dan juga ada yang mengatakan al-qamar bulan. Sedangkan idza waqab bermakna apabila masuk. Mujahid mengatakan ghasiq adalah al-lail ketika matahari telah tenggelam, sebagaimana datang dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abi Najih. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi, Ad-Dhahhak, Khusayb dan Hasan. Qatadah mengatakan bahwa maksudnya adalah malam apabila telah gelap gulita. Ini dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau tafsir Ibnu Katsir menyebutkan kaitan dengan bab ini. Jadi Bapak Ibu, kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Bukan malamnya yang jahat, tapi potensi orang ataupun binatang juga kalau malam hari kan, binatang buas dan lain sebagainya, itu biasanya di malam hari agak lebih harus hati-hati kaitan dengan bab ini. Nah, Bapak Ibu, dua poin mungkin akan saya bahas agak panjang. Nah, yang berikutnya adalah wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan kita pun berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada tali-tali ikatan. Berarti yang berbahaya adalah wanita-wanita tukang. Kalau laki-laki tukang sihir sama bahayanya. Cuman memang kenapa disebutkan, karena kebanyakan begitu. Coba lihat di Indonesia aja, Pak. Ini walaupun belum tentu kebenarannya. Suster ngesot, laki-laki atau perempuan biasanya? Kan ada mak lampir atau siapa tuh? Mak lampir kan, ya kan dalam tokoh film gitu ya. Ya walaupun itu kan hayalan, tapi kan kok kenapa digambarkannya seperti itu? Nah, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala kita lihat kaitan dengan surat ini. Maka ini saya kutip apa yang disampaikan oleh Ustaz Saiful Bahri ya, di dalam tafsirnya, kata beliau,
surat Al-Falaq surat An-Nas kan Al-Mu'awwidzain diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah salah satunya kaitan dengan berlindungan indah. Kaitan dengan ini, maka sihir tidak mengubah tabiat, karena sihir hanya permainan yang dimainkan setan untuk menyesatkan manusia. Sihir bukanlah hakikat yang kuat, namun pengaruhnya bisa menggoyahkan hati yang lengah. Jadi tadi Pak, sihir itu tidak ada perubahan apapun, tapi hanya mempermainkan saja, tapi tabiatnya ini sangat membahayakan. Pengaruhnya bahkan bisa digunakan menguji orang-orang yang kuat imannya. Kejahatan yang tidak terlihat ini dimaksudkan untuk menakut-takuti manusia dan menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita wa min syarrin naffatsati fil uqad. Para tukang sihir biasanya membaca mantra dan jampi-jampi, kemudian mereka tiupkan pada tali-tali yang diikat. Inilah yang dimaksud dengan ruqyah syirik. Sihir merupakan salah satu dosa dan kejahatan terbesar, karena di samping syirik ia juga samar dan bisa mencelakakan manusia di dunia dan di akhirat. Ya, ini adalah kaitan dengan sihir ini. Jadi sihir ini sangat berbahaya. Ya. Ia juga samar dan bisa mencelakakan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, penyebutan wanita tukang sihir dalam bentuk muannas dikarenakan jenis sihir ini yang lebih banyak melakukannya adalah wanita. Dalam riwayat tentang sihir Labid bin A'sam yang ditujukan kepada Nabi juga disebutkan bahwa putri-putri Labid yang menghembuskan pada tali-tali tersebut. Ini adalah kaitan dengan sihir ini. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit mungkin ya kaitan dengan bab ini ya. Apa sih perbedaannya sihir dengan karomah? Kan kita suka ini mah karomah gitu ya. Ya. Apa sih bedanya? Kan ada mukjizat. Kalau mukjizat kan urus para nabi. Apa bedanya sihir dengan karomah? Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, perbedaan sihir dengan karomah itu adalah yang pertama, orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala selalu merahasiakan. Jadi kalau orang diberikan karomah dirahasiakan. Sedangkan sihir atau tukang sihir biasanya menampakkan dan mendemonstrasikan di hadapan manusia. Kenapa dia mendemonstrasikan? Karena dia punya dua tujuan. Tujuannya adalah satu untuk pamer, yang kedua tujuannya adalah untuk mencari harta. Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya saya kasih contoh ya. Nah, ini Bu. Nah, ini ya. Ini saya dapatkan. Jadi ada yang ngirim ke kantor dulu. Ini bukan buat saya sebenarnya, buat salah seorang gitu ya, dikirim ke kantor, nggak tahu dapat alamat dari mana, dapat nomor telepon dari mana, dikirimlah ceritanya ke kantor. Ini dikirim, ketika di kantor itu ditelepon, Pak, Bapak ini kami mendapatkan wangsit bahwa Bapak mendapatkan gelar apa gitu ya, saya lupa gelar itu, ditelepon. Kemudian Mbak, saya kirimkan ini sorban gitu. Ini ceritanya sorban Pak, ini kan bisa jadi sorban Pak, kan bisa jadi sorban kan. Nah, katanya ini Bapak pakai, nah kalau Bapak pakai akan lebih menambah wibawa. Nah, udah cerita gitu ya, udah segitu. Nah Pak, supaya wibawa Bapak itu betul-betul muncul, maka ini perlu ada ritual dulu. Nah Bapak, kalau Bapak melakukan ritual, biar kami aja yang melakukan, silahkan Bapak transfer seharga sapi. Jadi ujung-ujungnya Pak, ujung-ujungnya nyari duit tadi, ini bla-bla dan sebagainya. Jadi ada sekarang modusnya begitu Pak. Saya juga pernah waktu itu ditelepon pas saya lagi di luar kota, tiba-tiba telepon, siapa, nggak kenal. Udahlah saya tutup aja gitu ya. Nah tadi saya nggak tahu. Nah makanya tadi apa bedanya sihir dengan karomah? Kalau karomah itu tidak bisa, orang yang punya karomah tidak akan dia tidak akan mendemonstrasikan, dia akan merahasiakan. Nah sedangkan tukang sihir atau dukun dan sebagainya, dia akan menampakkan dan mendemonstrasikan sihir di hadapan manusia. Tujuannya apa? Tujuannya pamer dan ambisi materi. Pasti tujuannya itu. Satu pamer, kedua ambisi materi. Nah kemudian berikutnya, ibarat mata Allah Subhanahu wa taala, setelah dia pamer dan ambisi materi, maka yang kedua apa perbedaannya? Karomah digunakan ya bukan untuk menantang orang lain, nggak ada tantang menantang. Tapi kalau sihir biasanya digunakan untuk menantang sesama tukang sihir. Nah yang ketiga ini Pak, yang paling penting, karomah Allah diberikan kepada hamba yang soleh dan komitmen melaksanakan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka yang disebut dengan wali apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali Allah itu tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah, bukannya wali Allah itu adalah mereka tidak takut dan tidak sedih. Siapakah mereka?
Mereka itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah termasuk yang bertakwa. Nah, sedangkan sihir dapat dipelajari oleh setiap orang. Sebentar Pak ya. Ini kebetulan di laptop saya sudah ada filenya. Di mana ya kertasnya, sebentar. Nah, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, sebentar. Saya perlihatkan. Nah, ini yang ada di hadapan saya ini adalah di antara bentuk jimat. Di antara bentuk jimat. Nah, ternyata Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala ini bisa dipelajari. Jadi ada pelajarannya sihir itu. Nah, kalau karomah ada pelajaran karomah? Nggak ada. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mencari karomah, kita tidak bisa mempelajari kaitan dengan karomah ini. Nah, kalau sihir itu bisa dipelajari. Ya. Jadi bahkan Bapak Ibu punten ya, ada buku yang dijual bebas di pasaran. Ya. Jadi ada buku yang dijual bebas di pasaran. Itu salah satunya adalah buku tersebut bercerita tentang sihir. Punten Bapak Ibu ya, saya sebutkan saja nggak apa-apa bukunya. Jangan dibeli tapi ya. Bukunya adalah, tahu Bapak Ibu pernah dengar kitab Mujarobat? Ya, itu kitab Mujarobat itu kitab ya sihir sebenarnya. Kitab jimat dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau kita berbicara tentang dunia perjimatan ini, dunia persihiran ini, kenapa? Saya tadi sampaikan, karomah diberikan kepada hamba Allah yang soleh dan dan dia komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan sihir itu bisa dipelajari oleh setiap orang, dan biasanya kalau yang namanya sihir, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang namanya sihir itu adalah pasti melakukan satu di antara tiga hal. Apa sihir itu? Melakukan satu di antara tiga hal. Satu, syirik kepada Allah. Yang kedua, menghinakan Al-Quran. Yang ketiga, poin ketiga, setelah syirik kepada Allah, menghinakan Quran, yang ketiga adalah kufur kepada Allah. Saya kasih lihat. Ini saya kasih lihat Bapak Ibu. Ini ada yang mau lihat Pak? Ini ada yang kelihatan Pak? Ini nanti ini adalah kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, tapi ini asli Pak ya. Maksudnya ini difotokopi. Nah, ini di sini kan kayak item-item Pak ya. Ini bukan karena faktor fotokopi Pak. Jadi memang dari situnya. Ini aslinya berwarna merah. Ini berwarna merah. Kenapa Bu berwarna merah, tahu nggak? Ini berwarna merah adalah, jadi surat Al-Ikhlas ini ditulis walaupun surat Al-Ikhlasnya salah. Karena di sini tidak ada kata-kata kul. Nggak ada kata-kata kulnya. Nah, ini aslinya ini kan hitam ya. Ini kan ada kayak bercak-bercak hitam ini. Ini adalah dulu aslinya, ini adalah warna merah. Tahu kenapa Bapak Ibu? Ini warna merah ini adalah karena di sini ini darah haid dioles-olesan ke sini. Nah, kebayang gak Bapak Ibu? Punten ya, di kita kalau ada orang yang haid baca Quran nggak? Enggak kan? Ya memang itu sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Bagi yang mengatakan boleh membaca Quran tapi tidak boleh memegang langsung mushaf. Ya, tidak boleh langsung memegang. Ini kan perbedaan fikih ya. Nah, bahkan di sebagian kita ketika sedang haid biasanya apa? Kalau megang Quran itu tidak langsung dipegang, ada semacam penghalangnya dulu lah. Nah, kan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu gimana bayangkan? Ini Al-Quran yang diapain coba? Ini ayat Al-Quran, satu dibuang kata-katanya kul, yang kedua ini dioles-olesin darah haid. Bahkan saya ada contoh lagi ya, mana ya contohnya? Ada yang lebih mengerikan lagi. Ya, saya ada videonya, itu lebih mengerikan lagi. Itu punten, ibu-ibu kan menghias wajah betul apa namanya? Make up, menghias wajah. Kalau make up kan, ibu-ibu kan ada yang seperti pulpen Bu kayak gini. Ada kan? Nah, ibu kan seperti pulpen kayak gini buat apa Bu? Ya buat alis lah atau buat apalah terserah pokoknya. Nah, ininya Bu dibuka. Nah, jadi si buat pulpennya itu dibuka. Nah, kan ada bisa dibuka tuh, ada yang ini. Nah, di dalamnya itu diisi ayat-ayat Al-Quran yang disobek-sobek. Nah, masalahnya bukan Al-Quran disobek-sobek, Pak. Nah, setelah Al-Quran disobek-sobek itu, sebelum dimasukkan ke sini, saya ada contohnya di sini. Nah, setelah Al-Quran itu disobek-sobek, kemudian apa? Punten Bapak Ibu. Itu di situ ada bercak-bercak darah.
Jadi ternyata setelah Al-Quran itu disobek, punten dimasukin dulu ke kemaluan yang sedang haid tersebut, dimasukkan ke situ. Ini kan berarti satu saya sampaikan, sihir atau dunia perdukunan, dunia sihir pasti melakukan satu di antara tiga hal. Satu, menghinakan Quran, yang kedua syirik kepada Allah. Saya kasih buktinya. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan hanya dari bendanya ini, Bu ya. Kalau bendanya ini jelas ya. Bendanya ini kan udah jelas. Tapi di sini sebentar mana ya? Nah, di sini Bapak Ibu, saya nanti bisa lihat lah. Bisa saya nggak bohong gitu Bu ya. Di sini. Kita tahu kan kalau Asmaul Husna hafal Bu ya. Apa huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddus dan seterusnya kan? Nah di sini nggak ada masalah di awalnya. Allahumma ya qadiyal hajat, kan wahai Allah yang memenuhi atau yang akan mengijabah atau akan memenuhi semua keinginan kami atau permintaan kami. Allahumma ya arhamar rahimin, nggak salah. Tapi di sini Bu, Allahumma ya badduh. Pernah dengar Ibu nama Asmaul Husna Badduh? Itu adalah nama setan, nama jin. Wahai Allah, wahai Badduh, berarti syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh lagi satu. Ya, Bapak hormat Allah SWT, ini kaitan dengan dunia persihiran tersebut. Nah, ini ada yang sering di kita jimat yang ini. Ada yang pernah lihat? Ini, Pak. Nah, ini yang ini nih. Yang ini. Nah, ini sebenarnya ini kan sering ada di beberapa tempelan, Pak. Nah, tempelan ini Bapak searching aja jenis-jenis jimat, pasti biasanya akan menemukan ini. Akan menemukan ini. Nah, jimat ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini sesungguhnya ini dikatakan katanya jimat Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman enggak pernah punya jimat kan? Nah, ini adalah sesungguhnya ini kalau dibaca namanya Ahtom Pasyad. Ahtom Pasyad itu adalah ya bahasa sederhananya punten. Dia itu adalah dulu kaum Nabi Ibrahim yang syirik kepada Allah. Mereka kalau menyembeli dan bernadar maka menulis tulisan ini. Dan ini adalah nama setan atau nama iblis. Nah, ini dan di sini banyak, Pak. Nah, ini contohnya. Ini contoh jimatnya. Isim, Pak ya. Isim fi'il harap itu mah bahasa Arab ya. Nah, ini Pak ada di sini. Nah, ini adalah bisa dibayangkan. Jadi syirik kepada Allah. Memang kalau kita lihat di sini, bahkan saya punya kertas. Nah, ini ada kertas, Pak. Di dalam kertas ini nggak ada masalah. Di sini nggak ada masalah. Cuman di tengah-tengah di sini ada huruf, ya ada di sini ada bukan huruf apa namanya angka-angka, Pak. Yang angka-angka ini adalah kotak 9. Kalau dijumlah kemanapun 15. Tapi bukan main sudoku. Ini kemanapun 15. Nah ternyata Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemanapun 15 itu saya ada ininya. Nah ini rumusnya, kemana-mana 15 itu. Dan ternyata itu nama-nama setan atau nama-nama jin. Nah di sini coba lihat, Pak. Di sini ucapan ayat Quran, Salamun ala Ilyasin inna kadzalika nazzil musinin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ayat Quran ya, sering dengar ya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqmaddar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ayat Quran. Tapi di tengahnya cuman segini aja. Yang di tengahnya ini. Nah, ini adalah di antaranya. Nah, Bapak Ibu pernah lihat ini Quran kecil ini, Pak. Bukan Quran kecil berarti nanti langsung dukun, jangan disimpulkan itu. Ini di antaranya. Saya cari-cari gitu ya. Ini apa kesalahannya? Di sini ada qul a'udzu birabbin nas. Tapi di sini ada satu kata-kata yang kata-kata ini aneh gitu. Sebentar, ini tulisannya di nggak kebaca, susah. Saya waktu itu cari-cari di mana gitu kesalahannya. Ternyata ya di sini, nah ini Pak, di sini ada ayat apa? Ada ayatnya di sini. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Ayat Quran ya. Tapi di sini ada wow wala haula wala quwata illa billah. Nah ini kan kebayang kan? Ini bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim, ayat Quran bukan? Tapi kalau mimha kan dibaca wow. Jadi wow disebutkan 6 kali. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Bisa dibayangkan ya. Nah, makanya ibarat mata Allah Subhanahu wa taala, inilah ternyata pantas kita memohon perlindungan kepada Allah. Kenapa? Kita memohon perlindungan dari kejahatan wanita tukang sihir. Nah, kenapa? Karena sihir ini memang bahaya. Satu sisi bahaya, tapi kalau kita memohon perlindungan kepada Allah, maka pasti kita akan diberikan perlindungan. Makanya sihir itu lemah. Saya pernah ketemu dengan, ini cerita, saya pernah ketemu dengan salah seorang dukun. Udah taubat beliau. Ya beliau sendiri yang cerita. Saya nggak tahu beliau mantan dukun dan lain sebagainya. Beliau sendiri cerita. Kata beliau, kan begini, kan lihat Pak, ini ilustrasi di TV-TV kan juga ada tuh. Ada orang datang, oh kamu punya ini dan sebagainya. Kan seolah-olah dia bisa membaca. Ada orang datang itu bisa membaca dan lain sebagainya. Nah, saya tanya, Pak, kenapa Bapak bisa membaca begitu dulu? Ya Ustaz, katanya, saya dulu kalau ada orang datang ke saya bisa jawab, oh kamu ini gitu. Oh kamu tuh tinggalnya di dekat Masjid Al-Mujaddid ya? Oh di Komplek Telkom, Ciberem, RW 06. Samping rumah kamu kan samping rumah kamu kan catnya warna begini dan seterusnya. Sampai dia bisa membaca. Saya bilang, gimana Pak bisa baca gitu? Ya nggak tahu, katanya ada yang bisikin ke saya. Nah kemudian kata beliau, kalau ada orang rajin ke masjid, orang rajin ibadah, orang rajin baca zikir pagi dan maksudnya baca zikir, maka kata beliau, saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa membaca. Ini kata beliau. Dan makanya apa? Ketika orang datang ke dukun kan udah percaya duluan. Berarti dia percaya ke situ, ya udah. Langsung. Dan saya tanya, Bapak kenapa kok bisa membaca begitu? Ada nggak ritualnya? Ada katanya. Dan ritualnya itu tadi mungkin 90% Pak ibadah Pak, tapi tahanu pahayat itu 10% atau sekian persen. Ada di Saudi itu pernah ketangkep seorang dukun. Dia tuh kalau ke masjid paling duluan masuk, kalau keluar paling belakangan. Di panggilan asup ke masjid, panerina keluar di masjid. Tapi ternyata subhanallah Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika ditangkap akhirnya dia cerita akhirnya ketika ketangkep dia, karena ada laporan gitu, ada laporan ditangkap oleh polisi. Di Saudi itu ada polisi syariah khusus bidang sihir. Ya, khusus bidang sihir. Nah, ketika ditangkap itu saya dapat cerita dari polisi syariahnya tersebut, karena saya pernah ikut pelatihan. Ini materi ini dulu saya dapatkan ketika pelatihan di Saudi. Nah, ketika beliau cerita itu, ternyata setelah itu dia cerita. Kata beliau, saya di malam hari itu saya punya ritual. Ritual itu adalah menyembelih ayam, dan ayam itu saya persembahkan untuk jin tersebut. Nah, ini kan berarti ada ritual di situ. Di situ ada kesyirikan. Makanya bermata Allah SWT, ini berbahayanya kaitan dengan sihir tersebut. Jadi maksud berbahaya itu karena syirik kepada Allah. Ini kan yang paling berbahaya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, sihir itu disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 60 kali dan termuat dalam 27 surat atau 57 ayat. Nah, ini sebagai kaitan dengan sihir ini, apa Bapak Ibu bedanya sihir dengan bukan? Atau apa bedanya dukun dengan bukan? Ada beberapa cara ya membedakan. Pertama, biasanya kalau dukun itu suka bertanya tentang nama pasien dan nama ibunya. Nah, berarti kalau Bapak Ibu ke bank, jangan seuzon. Saya kemarin kan handphone saya tiba-tiba sama anak saya, entah bukan sama anak, tiba-tiba ke riset riset factory gitu ya. Jadi akhirnya kembali ke nol lagi Pak. Waduh, semua ini habis gitu. Akhirnya salah satunya di situ ada mobile banking. Jadi saya datang aja ke bank tempat itu gitu ya. Ketika datang saya bilang, Bu, saya mau ini. Oh ya, Bapak bawa KTP bawa. Ya, terus udah setelah bawa KTP dicek, oh Bapak punya rekening ini ya? Iya, saya bilang, nomor rekening ini. Pak, nama ibu siapa? Oh, dukun, jangan. Tapi maksudnya gini Bapak Ibu, kenapa nanya dukun? Kenapa dukun itu nanya ibu? Karena nanti akan ada hitungannya, Bu. Nah, hitungannya ini ada rumusnya. Jadi ibu kalau mau ngerumus ada rumusnya. Nah, ini ada rumusnya. Nah, dari rumus ini rumusnya ada. Contohnya Abdurrahman Wahid ain berapa, ba berapa dan seterusnya. Nah, kemudian dari rumusan itu nanti ditotal dibagi 12. Nah, setelah dibagi 12 nanti jadilah zodiak. Nah, ini zodiak cuman versi bahasa Arab aja. Nah, makanya hati-hati Bapak Ibu, mungkin kalau punya anak-anak yang masih milenial ya, hari kita mah kolotnial lah tengah arti gitu ya, zodiak ya. Nah, hati-hati di sini. Nanti makanya punten kan kalau film-film dunia perdukunan kan, oh kamu sih ini ya. Nah, caranya adalah kamu tanam di tanah kan begitu.
Nah, maksud ditanam di tanah itu ada hitung-hitungannya. Nah, itu tadi Pak. Yang kedua, biasanya meminta hewan untuk disembelih dengan cara tertentu tanpa menyebut nama Allah. Dan kadang melumurkan darah pada tempat yang sakit, pada diri orang sakit. Atau menyuruhnya untuk melemparkan sembelihan tersebut ke tempat yang sudah tidak berpenghuni lagi. Atau ke sebuah batu atau ke sebuah pohon. Kan begitu. Nyembelih tapi bukan menyebut nama Allah. Atau membaca jampi-jampi, rajah-rajah, komat kamit dengan ucapan yang tidak bisa dipahami. Nah, kemudian, nah ini Pak, meminta sesuatu yang aneh. Kadang meminta sesuatu yang aneh, yang tujuannya agar tidak bisa dipenuhi. Seperti, saya minta 11 ekor tikus yang ditangkap pada saat orang tidur siang, atau tikus yang yatim. Kumaha Pak, yang nganana tikus anu yatim, dan tidak ada sensus penduduk. Sugan gitu aya akte kelahiran, gak ada. Ya. Jika ada orang sakit tersebut tidak bisa memenuhi, hese cenah atuh tikus yatim da abdi aya stok. Nah, cuman karena ieu mah hese, harganya sekian. Punten Pak, di apa sering ada kan di beberapa mah ada yang sebut ayam camani Pak ya. Tahu Pak ayam camani? Anu hidung KB gitu kan biasanya suka digunakan itu. Kan suka aneh-aneh mintanya teh. Jadi kadang minta yang aneh-aneh. Dulu ketika lagi musim SDSB atau apa? Porkas Pak ya. Atau pas togel gitu nya, itu kan ada teu masuk akal Pak. Suruh ngapain tuh? Kamu pergi ke tangkal naon ya, tangkal dulu teh tangka apa nangka apa tuh? Nangka Manalika cik orang Sunda mah sirsak Pak. Eta di kararok Pak tuh dah. Tempelin apa gitu. Kadang tadi meminta hal-hal yang aneh-aneh. Tujuannya apa? Tujuannya tadi. Oke lah kalau begitu. Ayam camani geus loba gitu. Saya minta ayam camani anu lahir malam Jumat Kliwon. Nah ini kan hal-hal yang tidak, nah ini kan caranya begitu Pak. Tujuannya apa? Makanya tadi saya sampaikan, dunia perdukunan, dunia sihir itu tujuannya dua. Satu mencari harta, dua mencari popularitas. Satu di antara dua hal itu pasti akan dilakukan. Nah kadang tukang sihir atau dukun itu menebak nama orang datang kepadanya, atau nama ibunya, atau negeri asalnya, dan permasalahan yang membuat mereka datang. Kadang seperti itu. Nah ini adalah kaitan dengan dan masih banyak lah ya contoh-contoh apa ataupun hal-hal yang kaitan dengan dunia perdukunan ini. Intinya adalah kalau kita ada hal-hal yang kaitan dengan sihir dan lain sebagainya, jangan minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ini kaitan dengan ayat ini. Nah, diriwayatkan ada orang Yahudi mensihir Nabi hingga beliau sakit sampai 3 hari. Sakit beliau sangat parah sampai-sampai tidak sadar terhadap apa yang dilakukan. Kemudian Jibril datang dan memberitahu tentang bagian yang terkena sihir. Setelah itu beliau dibacakan surat An-Nas, Al-Falaq, dan akhirnya kembali sadar seperti semula. Makanya Bapak Ibu, ketika malam hari kita tidur, baca dzikir ini. Ketika kita keluar rumah, baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ketika kita masuk tempat yang kita baru masuk tempat tersebut, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kan di kita mau melewat jembatan kudu klakson gitu nya, ngalungkeun rokok gitu nya, padahal di hadap jelema teh nya rokok teh. Kan suka ada di kita kan begitu. Nah ini kan keyakinan yang nggak boleh, ngapain juga gitu. Kan ada tuh kalau lewat harus totot, harus klakson gitu ya. Saya nggak tahu. Nah ini adalah kaitan dengan bab ini. Ini orang apa kaitan dengan ini? Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan bab ini. Nah sehingga ibarat mata Allah Subhanahu wa taala, bentar. Enggak ini ya. Sebentar. Kok nggak nyala? Nah, dicabut dulu Pak. Apa baterainya habis? Ya, sip. Nah, udah masuk lagi sebentar. Nah, ini udah nyala. Nah, ini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Mujahid Ikrimah Hasan Qatadah mengatakan bahwa ini maksud sihir. Ya apa? Nah, maksudnya min syarrin naffatsati fil uqad bukan wanita, tapi maksud adalah sihir. Mujahid mengatakan apabila membaca mantra-mantra dan meniupkan penyihir di dalam ikatan tali. Dalam ayat ini disebut dengan an-naffasat, yaitu tukang sihir wanita. Karena umumnya yang melakukan sihir adalah wanita. Namun ayat ini dapat mencakup tukang sihir laki-laki dan wanita. Jika yang dimaksudkan adalah sifat dari nufus, yaitu jiwa atau ruh, apa ini yang disebutkan oleh para ulama tentang kaitan dengan ayat ini. Kok nggak nyala lagi ya? Baterainya mungkin ya. Padahal enggak tuh, baterainya masih nyala. Tape ya. Sebentar, Pak. Bismillah. Nah, udah. Di situ aja, Pak. Nah, manual aja. Tape ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ibarat Allah Subhanahu wa taala ya, di manual ini aja. Ya. Tapi berikutnya adalah di ayat berikutnya adalah wa min syarri hasidin
idza hasad. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Hasad adalah membenci nikmat Allah atas orang lain dan menginginkan hilangnya nikmat darinya. Jadi yang dimaksud hasad tadi, Pak. Jadi yang dimaksud hasad itu adalah dia menginginkan nikmat yang ada pada diri dia hilang gitu ya. Ini masih gini, mohon maaf. Dia menginginkan nikmat yang ada di orang lain dan nikmat tersebut hilang dari orang lain tersebut. Ada tetangga beli mobil. Boleh nggak kalau saya ingin punya mobil yang sama? Boleh. Itu bukan hasad. Tapi kalau hasad, saya ingin punya mobil seperti tetangga, mobil tetangga tabrakan. Nah, itu namanya hasad. Nah, ini adalah yang namanya hasad kan seperti itu. Apabila ia dengki, nah maksudnya apa? Apabila ia dengki. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang ini, maka apabila ia dengki, ini kaitan dengan wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini adalah kaitan dengan dengki tersebut. Nah, ibarat mata Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat di sini yang dimaksud dengan apabila ia dengki, maksudnya jika ia menunjukkan kedengkian yang ada di hatinya dan karenanya terbawa untuk membahayakan orang lain. Kondisi demikian yang membahayakan orang lain. Orang yang hasad akan menempuh cara yang bisa ditempuh untuk mewujudkan keinginannya. Hasad juga bisa menyembuhkan mata jahat ain yang bisa membahayakan sasaran kedengkian. Pandangan mata dengki bisa mengakibatkan orang lain sakit, gila, bahkan meninggal. Bahkan yang dilihatnya juga bisa rusak dan tidak berfungsi. Karenanya kita pun berlindung kepada Allah dari keburukan ini secara khusus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi orang dengki itu dua, Pak, bahayanya. Satu, bisa jadi menghalalkan segala cara. Yang kedua adalah orang dengki di samping dia menghalalkan segala cara, yang bahaya juga adalah ketika dia ada yang disebut dengan penyakit ain. Ain itu kan dia memandang sesuatu tanpa menyebut nama Allah, tanpa memuji Allah, dan akhirnya dia iri kaitan dengan bab itu. Nah, ini adalah yang berbahaya kaitan dengan bab ini. Maka ada juga orang dengki yang hanya menyimpan kedengkian dalam hati sehingga ia sendiri gundah dan sakit hati, tapi tidak membahayakan orang lain. Makanya kita berlindung kepada Allah kan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allah menutup surat ini dengan ungkapan tadi, Allah Subhanahu wa taala menutup surat surat Al-Falaq ini dengan ungkapan dengan surat ini dengan hasad ya, sebagai peringatan bahaya perkara ini. Hasad adalah memusuhi nikmat Allah. Sebagai Al-Hikmah mengatakan hasad itu dapat dilihat dari 5 ciri. Satu, membenci suatu nikmat yang nampak pada orang lain. Yang kedua, murka dengan pembagian nikmat Allah. Yang ketiga, bakhil atau kikir dengan karunia Allah. Yang keempat, tidak mau menolong wali Allah. Dan yang kelima adalah menolongnya musuhnya, yaitu iblis. Ini kalau kita berbicara tentang hasad. Jadi kalau kita berbicara tentang hasad ini bisa jadi tadi di sini adalah bakhil. Bapak Ibu, bakhil dengan hasad itu temenan. Kenapa orang bakhil dengan hasad itu? Jadi seseorang dikatakan yang menyebabkan seseorang dikatakan hasad itu diantaranya adalah bakhil, pelit. Kenapa pelit? Karena orang pelit itu, Bapak Ibu, dia kalau pelit, gimana biasanya kalau pelit? Kalau pelit kan dia pingin harta itu milik dia semuanya. Sehingga ketika orang lain memiliki nikmat yang sama, sehingga dia menjadi iri. Nah, ini kan yang bahayanya kaitan dengan bab ini. Sehingga salah satu bentuk hasad adalah ain, pandangan hasad. Apabila seseorang melihat orang lain kenikmatan, kemudian hatinya merasa tidak suka, dia menimpakan ain, pandangan mata dengan penuh rasa dengki pada orang lain. Ain ini dapat menyebabkan seorang mati, sakit, dan gila. Ain ini benar adanya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan ini, maka ada sebuah hadis, orang beriman selalu menghadapi 4 musuh. Orang beriman yang dengki, orang munafik yang membenci, setan yang senantiasa ingin menyesatkan, dan orang kafir yang selalu memerangi. Tapi pada mata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai penutup dari yang saya sampaikan di kesempatan kali ini kaitan dengan surat Al-Falaq ini. Maka tema besarnya adalah waktu pagi dan harapan. Ini pelajarannya adalah pagi itu adalah optimisme. Nah, kemudian penjabaran surat ini adalah cara berlindung kepada Allah dari kejahatan non fisik ya. Kejahatan malam dan orang iri, selalu ada harapan dengan terbitnya pagi. Sihir dan perdukunan ada tapi harus dihindari. Jadi ini adalah kaitan dengan penjabaran surat ini. 4 poin. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam dan orang iri, kemudian dari sihir dan perdukunan. Tapi di sini pelajaran penting adalah selalu ada harapan dengan terbitnya pagi. Nah, aplikasi dari surat ini gimana? Maka kita konsisten membaca surat yang barusan disampaikan tadi, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, dan surat An-Nas. Makanya bagaimana? Nah, ini kita Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah rencana langkah kita apa dari surat ini setelah kita kaji. Satu, tentu kita baca kaitan dengan bahaya iri, bahaya hasad.
Sebenarnya tadi saya mau sempat bahas, cuman karena waktu tidak cukup ya. Ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Sayyid Muhammad Nuh. Bukunya adalah Afatun alat Thoriq. Ya, jadi Afatun alat Thoriq ini kalau yang mau versi bahasa Arabnya boleh. Saya ada punya PDF-nya, itu 871 halaman. Nah, tapi bukan tentang hasad saja, Pak. Ini berbicara tentang penyakit-penyakit hati. Tentang hasad, tentang tentang ghaflah, lalai, kemudian tentang futur, tidak move on, ataupun ketika kita tidak semangat beribadah dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah maka kita harus mengetahui bahaya tentang iri. Apa yang menyebabkan, obatnya apa, dampaknya apa, kita pahami dari ayat ini supaya kita terhindar dari iri tersebut. Kemudian baca buku tentang tulisannya zin. Baca buku tentang jin. Maksudnya apa? Bukan berarti kita pingin ini, tapi biar tahu bahaya kaitan dengan ini. Kemudian kaitan dengan jin dan perdukunan supaya apa? Supaya kita paham, oh ini tuh tidak boleh perdukunan dan lain sebagainya. Insyaallah nanti saya kirimkan, mungkin diingatkan oleh panitia ya. Nanti saya kirimkan tentang ini Pak ya, tentang apa itu sihir dan lain sebagainya, bagaimana cara menangkal sihir dan lain sebagainya, kemudian apa tanda-tanda tukang sihir dan lain sebagainya, bagaimana sihir dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Insyaallah nanti saya kirimkan ya. Tapi diingatkan, bisa saya lupa ya. Diingatkan saat itu materi tentang sihirnya, mohon dikirimkan. Insyaallah nanti saya kirimkan. Nah, ini tentang ini. Jadi minimal kita tahu. Nah, kemudian ujung-ujungnya adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka evaluasi berkala dari surat ini saya kutip dari bukunya Dr. Saiful Bahri ya. Memang bagus buku ini karena beliau mengaplikasi dari surat ini gimana? Apa aplikasi yang bisa kita lakukan? Di sini adalah zikir muawwidzatain. Jadi kita selalu membaca zikir tadi di 4 waktu ya minimal. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang dukun dan sihir serta perdukunan. Jadi kita tahu tentang ini, kemudian bentengi keluarga dan diri dari bahaya sihir, bahaya hasad itu. Sehingga dari inilah kita semuanya bisa mengambil pelajaran kaitan dengan surat yang kita bahas di kesempatan kali ini. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya kaitan dengan kajian kita di pagi hari ini. Demikian saya kembalikan kepada MC dulu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz telah menyampaikan pembahasan tentang tafsir surat Al-Fatihah. Maka kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, Ibu-ibu, nggak ada? Kalau nggak ada, ya berarti kita lanjut aja. Atau ada informasi lain? Seperti biasa sudah disiapkan sarapan pagi oleh masjid, khususnya di bidang dakwah dan pendidikan, ada di samping masjid ya. Nanti yang keluar dari pintu kanan pun